bergabung bersama kami dalam kegiatan diskusi sastra. Bersama saya, Regina Adelia Prabadhanti yang akan memandu acara pada siang hari ini. Dan ada juga narasumber kami, ada Mas Anes. Lambaikan tangan dulu Mas Anes. Kemudian ada Mas Hanif. Iya. Oke, nanti kedua narasumber ini akan memberikan sharing-sharing tentang pengalaman beliau dalam bersastra. Oke, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Oke, untuk acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudara Risa. Dimohon teman-teman untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa berkumpul di ruangan 1-2 SMK Negeri 1 Barat. Kepada yang terhormat mas-mas dari Sastrawan Jogja, yang familiar Mas Dedi, yang biasanya ya saya, terima kasih selalu diingatkan tentang terkait dengan budaya-budaya Jogja yang saya nanti dari teman-teman dari sastrawan yang saya hormati, pembimbing Ria, Bu Ria yang saya hormati, serta anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Badak yang saya banggakan. Terima kasih luar biasa sekali. Hari ini kita berkesempatan untuk dipilih menjadi salah satu tempat untuk menyampaikan terkait dengan sastra budaya Jogja, budaya dan sebagainya.
luar biasa sekali. Tidak semua sekolah itu dipilih. Salah satunya adalah SMK Negeri 1 Pandai. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ini berkat dari mas-masnya, kemudian Pak Roes, Mas Teddy, Mbak Ria, dan tentunya terlebih dari Ananda semua yang sudah siap untuk berada di sini. Pemberitahuan sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu disampaikan, tapi SMK kita luar biasa sekali banyaknya kegiatan. Tapi alhamdulillah di antara sekian banyak kegiatan, atensi dari kalian semua luar biasa bisa dihadirkan di sini merupakan satu kebanggaan bagi SMK Negeri 1 Pandai. Kemudian pada Mas Mbak Sastra Jogja kami mohonkan izin Ibu Kepala Sekolah Ibu Dr. Anda Meyun DNWD yang jam 8 tadi sudah harus berada di luar SMK Negeri 1 Pandai karena ada berbagai kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian tadi menyampaikan kepada kami, kepada saya untuk menyampaikan bahwa tolong nanti bisa diwakili. Dan kemudian untuk secara breakfast juga dress code ya, jadi agak berbeda karena saya juga minjem di lapangan. Kebetulan hari ini kan juga ada kelas meeting. Kemudian kalau anak-anak Anda semua melihat Mas dan Mbak yang tampilnya berbeda, itu memang seni dan bekerja seni itu punya apa ya, style tersendiri ya, style tersendiri. Selama kalian menjadi siswa, ya stylenya style siswa. Nanti setelah kalian menjadi pekerja seni atau bergerak di bidang budaya, sastra atau apapun, itu nanti akan menjadi style kalian juga tidak apa-apa. Sehingga tidak aneh kalau maksudnya di sini pakai topi, Mas yang lain rambutnya gondrong, itu bukan hal aneh dalam hal mengeksplor diri. Jadi yang penting adalah apa yang nanti disampaikan, esensi yang disampaikan oleh narasumber itu betul-betul bisa sampai pada kalian. Panda itu sudah menjadi salah satu ikon di SMK di Bantul karena Panda punya sanggar sastra Mangir yang dulu sebelum kuliah OS itu yang ada di sini. Untuk yang kelas 10, 11 mungkin tidak mengenal ya, yang kelas 12 mungkin mengenal bagaimana sejarahnya SMK Negeri 1 Panda itu bisa ada sanggar Mangir. Dan sanggar Mangir itu terus kita upayakan untuk sarana dan prasaranya dilengkapi. Nah, sekarang sudah ada gamelan, sudah disiapkan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan budaya. Bahkan kemarin kita ada raker khusus juga untuk menggiatkan, menguatkan budaya Jogja yang ada di SMK Negeri 1 Pandai. Jadi kita harapkan nanti budaya itu bisa mewarnai di SMK Negeri 1 Pandai. Dukungan dari siswa-siswa itu kita harapkan biar nanti betul-betul Jogja yang identik dengan istimewa dengan budaya itu juga bisa tercermin di SMK Negeri 1 Pandai. Jadi pesan saya untuk Anda semua, ikuti apa yang disampaikan, materi yang dari narasumber, apa yang akan disampaikan itu nanti bisa kita aplikasikan, kita implementasikan di SMK Negeri 1 Pandai. Mudah-mudahan ini adalah kelanjutan, titik lanjut berikutnya menuju SMK Negeri 1 Pandai itu menjadi sekolah yang juga berbasis budaya dan berbasis sastra-sastra yang lain. Ya, siap semua ya? Insya Allah siap. Ya, terima kasih. Barangkali itu yang kami sampaikan. Kemudian monggo untuk seterusnya kami nanti serahkan pada narasumber dan juga pemandu acara. Dan barangkali kami juga tidak bisa lama nanti berada di sini. Ada beberapa pekerjaan yang harus kami selesaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Eni yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, saya ingin memberikan informasi terkait ada beberapa numbers yang akan kami bagikan. Untuk teman-teman yang ada di belakang bisa dengar suara saya ya? Oke, baik. Jangan lupa dengarkan dengan baik agar bisa dapat informasinya.
Ini dompetnya menarik, ada buku sama ada tas aja. Ya, warna hijau. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung ngobrol-ngobrol aja bareng sama Mas Anes. Mas Anes mana ya? Oke, Mas Hanif terlebih dahulu. Oke, mungkin Mas Hanif ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita ada sesi tanya jawab. Mungkin sharing-sharing terlebih dahulu bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu. Katanya kan nggak kenal maka nggak sayang. Yang sayang sudah nggak mesti jadian ya. Remaja. Ini kan ngomongin remaja. Oke. Nama saya Hanif Ibni Ali, bisa disebut juga Hanif Tete. Asal saya Magelang tapi tinggal di Bantul. Langsung saja saya akan menyampaikan beberapa hal terkait novel Mbak Regina. Sebenarnya ini cuma ngobrol-ngobrol saja. Maaf suara saya bentuk karena pilek. Kita akan ngobrol-ngobrol saja, sharing-sharing saja, karena saya juga masih belajar dari kalian, dan kita sama-sama belajar terkait apa itu sastra, apa itu novel, khususnya novel remaja. Kalian sudah tahu bahwa kita sudah tahu bahwa novel itu sebuah karya sastra yang berbentuk prosa, bukan puisi. Nanti puisi disampaikan sama Pak Anes. Berbentuk prosa yang kemudian dinikmati atau menjadi hiburan bagi pembaca, kemudian diambil amanatnya. Maka saya beberapa kali bilang di beberapa tempat bahwa sastra itu yang paling penting hanya ada dua. Yang pertama itu kata-kata yang indah atau kalimat yang kita bungkus dengan indah, dengan diksi yang tepat, kemudian dengan majas yang bagus dan seterusnya. Itu kata-kata yang indah. Kemudian yang kedua adalah makna. Kita tidak bisa hanya sekadar membuat karya sastra, baik entah itu novel, cerpen, kemudian puisi, dengan tanpa memberikan makna. Hanya mementingkan kata saja nggak cukup. Kayak misal kalian membuat novel hanya mementingkan plot twistnya saja. Memang penting bahwa plot twist memang rohnya, tapi roh juga tidak akan sempurna kalau nggak ada yang lain, termasuk makna. Jadi yang paling penting adalah kata yang indah dan makna yang dalam, itu yang paling penting. Membicarakan tentang novel remaja, perbedaan novel, apa itu perbedaan novel remaja sama novel dewasa? Mungkin di sini remaja semua atau ada yang dewasa. Paling dewasa Mas Teddy sama Pak Guru dewasa, sama Pak Anes dewasa gitu. Tapi perbedaan remaja sama dewasa itu apa? Biasanya kalau di novel ada beberapa yang di belakang buku ada 8 plus, atau bahkan yang punya Eka Kurniawan. Tahu Eka Kurniawan? Tahu nggak? Banyak tahu nggak Eka Kurniawan? Itu kebanyakan novelnya 21 plus. Itu dewasa. Lah yang remaja seperti novel-novel Dialova, tahu novel Dialova? Atau paling ini novel Dilan, tahu? Yang kamu nanya gitu. Novel Dilan. Nah itu novel remaja. Dilan, Milea, kemudian Perahu Kertas. Itu novel-novel remaja. Lah perbedaannya tipis. Secara ciri-ciri, kemudian unsur-unsur itu semuanya sama. Entah itu unsur inklusifnya atau unsur eksklusifnya, itu semuanya sama. Yang berbeda adalah hanya kata-kata sederhana. Kalau novel-novel remaja itu kebanyakan menggunakan kata-kata yang sederhana, mudah dipahami. Kayak misal kalian membaca Dilan, nggak usah sama mikir ini bagaimana maksudnya, nggak usah.
tinggal mengikuti alur plot twist-nya saja sudah mengikuti karena katanya sederhana. Nah itu novel-novel remaja. Beda lagi kalau novel-novel yang sejarah, misal novel-novel perang, tetralogi Buru, itu kita harus mikir dulu apa yang dimaksud sama sejarah yang dibicarakan oleh perang dan seterusnya. Jadi novel remaja itu membuat pemula atau yang malas pikir, bahasa kasarnya, yang malas pikir itu mudah banget. Kenapa? Karena itu kata-kata sederhana. Tapi mereka juga tidak melalaikan maknanya. Walaupun kita tahu bahwa novel remaja seringkali membicarakan soal percintaan, romantis, masa-masa sekolah, SMA, SMK. Ya, kemudian bisa juga kalian membuat novel mulai dari kelas 11 misal romantisnya masa-masa percintaan SMA, putih abu-abu misal. Itu novel-novel remaja yang sebenarnya mudah untuk kita pahami. Dan kalian juga harus mikirnya hanya satu, makna dari sang penulis itu apa? Penulis Dialova itu maksudnya apa? Penulis Dylan itu maksudnya apa? Itu pasti ada maksudnya. Kayak misal Dialova itu membicarakan yang pada sama di masa-masa sekolah. Yang kemudian Kara itu tokoh utamanya itu tadinya benci dengan temannya laki-laki, kemudian akhirnya karena saking bencinya akhirnya malah jatuh cinta. Lah pesan-pesan yang kita ambil jangan terlalu membenci, itu pasti ada amanatnya, pasti ada pesan-pesannya. Itu novel remaja. Nah, kemudian soal unsur-unsurnya itu semuanya sama sebenarnya. Kita hanya perlu memahami bahwa tema, kemudian tokohnya, yang paling penting juga tokoh. Jadi karakter dari novel remaja khususnya itu perlu ditekankan bahwa setiap dialognya mencerminkan ini tokoh karakternya apa, wataknya bagaimana. Kayak misal Dylan, sini udah membaca Dylan semua, udah belum Pak? Udah baca Dylan atau malah nonton mungkin ya, nonton Dylan kemudian meniru di kesehariannya. Lihat itu makna atau tokoh Dylan itu seperti apa. Kalau di filmnya kita bisa menonton dari si tokoh siapa yang Dylan itu siapa? Iqbal Ramadan. Kita tahu dari Iqbal menyesuaikan karakternya. Tapi kalau kita membaca novelnya, kita akan bebas, berimajinasi dengan bebas. Dylan itu wajahnya seperti apa itu bebas. Nah, misal kalau mas-masnya yang di belakang baca Dylan, kemudian membayangkan bahwa saya itu Dylan, itu bisa saja karena novel nggak ada gambarnya. Beda lagi dengan film. Nah, jadi sebenarnya kita menulis novel itu bebas, berimajinasi dengan bebas. Nah, yang paling penting itu tadi kata yang indah, kemudian makna yang dalam. Itu dari novel remaja. Kemudian ciri-cirinya kita tahu bahwa perbedaan novel dengan cerpen kita sudah jelas bahwa cerpen itu kita tidak terlalu muluk-muluk, nggak terlalu menggambarkan suasana latarnya, nggak terlalu begitu panjang. Tapi novel harus panjang. Bahkan semisal kalian duduk saja bisa dituliskan satu halaman dan seterusnya. Ini novel. Mungkin itu saja dulu Mbak Regina. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjut. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa banget. Luar biasa banget apa
apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh Mas Hendrik. Sebelum bertanya-tanya, sebelum ada sesi tanya jawab, sebelum perebutan pilpres, mungkin kita lanjut ke Mas Anes dulu ya. Moga Mas Anes, karena sudah itu ya tadi sudah seger banget ya. Sharing-sharing aja. Halo, ngapain? Oke, jadi Mas Anes mungkin bisa diceritain ke teman-teman gimana sih perjalanannya Mas Anes dalam bersastra. Kemudian Mas Anes itu berarti di bidang apa? Seperti itu mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Wah, rasanya senang sekali ya. Saya tadi perjalanan dari Sewon ke SMA Kungfu, SMK Negeri 1 Kungfu ya, Kungfu Panda itu. Gak lucu kayaknya di sini. Oke, jauh sekali ya teman-teman. Luar biasa. Ini berapa orang berarti? 500 orang. Wah, banyak sekali peserta workshop terbanyak di seluruh dunia dan akhirat. Gimana teman-teman, mau tanya apa? Aku kalau nggak ditanya pendiam soalnya. Pak, teman-teman gimana? Hari ini adalah workshop atau semacam sharing penulisan, ya toh? Saya akan memulainya dengan kalimat pra dan kira-kira bunyinya, kamu boleh menjadi manusia sebagai apapun, tapi selama kamu tidak menulis, maka kamu akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Sesungguhnya menulis itu adalah bekerja untuk keabadian, kira-kira begitu. Khairul Anwar itu sudah meninggal, W.S. Rendra sudah meninggal, W.R. Supratman penulis lagu sudah meninggal, tapi namanya masih tetap dikenal, masih tetap ada. Nah, salah satu fungsi atau guna menulis itu ya salah satunya itu. Yang kedua, menulis itu merawat waras ya. Jadi teman-teman semua yang nggak waras di sini, yang pendiam, yang tidak bisa berretorika atau berkata-kata, saya sarankan untuk menulis. Tulis baik apapun itu, status WA, link screenshot jadi puisi. Kayak Mas Kendi itu hobinya men-screenshot status WA, bikin catatan-catatan di note HP-mu apalah. Atau teman-teman mulai berteman dengan diri sendiri. Nah, ini tak mati teman-teman ini tidak berteman dengan diri sendiri ya. Langsung banget. Ini sharing apa sih, Mbak? Sharing menulis ya. Sharing agar semangat menulis loh. Teman-teman banyak ngobrol dengan diri sendiri aja. Berteman dengan siapa? Contoh misalnya, teman-teman tahu nggak sejarah namamu siapa? Sinta Pratiwi. Kenapa namamu Sinta Pratiwi? Nah, kamu harusnya tanya dulu sejarah dibalik nama dirimu sendiri. Ada pasti, atau maksudnya, apa sih maksudnya? Kenapa namanya Pratiwi? Tiwi, itu sebirok. Kenapa namanya Pratiwi misalnya? Kok tidak Paskatiwi? Prastawa, laki-laki. Kampungmu namanya apa? Dusunmu namanya apa? Aku kita kan gue malah tua gue. Nama kampungmu apa? Adi Kadikoro. Kenapa nama desamu Kadikoro? Iya, kamu pasti jaga gitu. Namanya sudah diberi nama sebelum saya lahir. Nama kamu apa?
warung pring. Kenapa nama desamu warung pring? Dan silakan kamu bertanya kepada dirimu sendiri, sejarah nama kampung halamanmu itu apa? Nek ra ngerti, wah mati bae lah. Ya harus tahu loh teman-teman. Harus tahu, masa teman-teman hidup 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun nggak tahu sih nama kampung halamanmu? Coba tanya sama bapak dan ibu. Nggak tahu dia kak pecah baik. Orang serius tau, ini seriusan. Kamu tanya sama Pak RT. Pak RT, nama kampung kita itu berasal dari mana loh? Kamu nanya apa? Kalau bisa jawab saja, rasa gaya. Ada yang tahu nama kampungnya? Nah, nggak ada yang tahu. Kamu kenal canggahmu siapa? Siapa? Siapa yang jawab sini? Coba tak kasih sekretariat ini. Oh iya. Urutno saka bapakmu sapa, mbahmu sapa, buyutmu sapa, canggahmu sapa, tekan utek-utek simbol Pak. Tak kei sekretariat mbok yakin dene. Sapa bapak karo sapa ibu. Nah, yo. Jangan-jangan ada yang keturunannya ya Gemangir nanti kan begitu. Harus tahu. Logikanya bagaimana Anda bisa mengenal orang lain kalau dirimu sendiri tidak mengenal? Bagaimana kamu akan mengenal orang lain kalau kamu tidak mengenal dirimu sendiri? Siapakah dirimu? Meskipun pertanyaan itu juga tidak akan terjawab sampai kapanpun. Nah, itulah fase dasar bagaimana kamu menulis diri sendiri. Menulis itu tidak hanya soal teks ya, teks itu hanya teknis ya. Tapi kamu mengerti, menulis siapa dirimu dalam kepalamu sendiri dan dalam hati nuranimu sendiri untuk memahami siapa dirimu. Itu saja lakukan. Saya begitu. Ini sharing pengalaman. Soal nanti wujudnya ketika diubah menjadi teks mau puisi, mau apa, novel atau cerpen itu nanti. Fase yang pertama adalah kenalilah dirimu, kenalilah keluargamu, kenalilah tetanggamu. Itu semua teks sastra loh teman-teman. Jadi kesalahan pertama kita adalah menganggap teks sastra itu selalu bentuknya puisi. Salah. Teks sastra itu adalah ayat kauliyah dan ayat kauliyah itu. Seluruh sisi dalam kehidupan ini adalah sebuah narasi, adalah sebuah ide, adalah sebuah cerita. Kisah pertemuan bapak dan ibumu, kalau kamu novelkan, itu juga menjadi sesuatu yang sangat asik ekonomi. Dijodohke di Pak ayo kuwi, le jodohke itu diceritake piye carane, piye ketemune, siapa mak jomblangnya, kondisi tempat hidupmu, misalnya ada yang dari agak naik atau naik gunung itu diceritakan bagaimana kisah. Jadi tips yang paling asik menulis itu adalah menulis tentang duniamu sendiri. Kamu tidak akan mungkin bisa menulis dunia yang tidak pernah kamu alami atau tidak kamu rasakan atau tidak kamu ketahui, kecuali kamu teman-teman semua menggunakan riset, menggunakan beberapa metode model penulisan. Tapi yang paling mudah adalah menulis tentang dirimu. Itu geng. Oke? Halo. SMA bisa coba enggak? Kondisi perpustakaan lengkap bacaan sastranya? Lengkap? Ada berapa? Ada puisinya siapa di perpustakaan? Saya selalu ngecek ini kondisi sekolah yang saya datangi. Ada berapa kumpulan puisi di sekolahmu? Banyak nggak? Kalau nggak banyak, kita sekolah suruh beli buku kumpulan puisi. Kalau tidak mau beli, teman-teman menyumbangkan buku kumpulan puisi yang teman-teman beli. Besok sebelum lulus, saya nyumbang 1 buku sastra. Kalau itu dilakukan 300 siswa, tambah lagi 300 buku sastra di setiap perpustakaan di setiap sekolah.
Harus dijawab ya pertanyaanmu. Banyak nggak buku puisi? Banyak ya? Lumayan. Oke. Ada buku novel? Novel siapa saja? Oh, dari terus jebule ning isine no perpustakaane dari tok Mas. Liyane ra ono. Sopo? Ngomong. Ayo, ra ketokne ra tau nang perpustakaan. Hah? Coba Anwar yo. Sore, wira sableng. Sore. Ayo, masa tidak hafal buku-buku perpustakaan? Siapa? Woi Sandra. Oke. Sebutkan 3 penyair Indonesia. Siapa? Wah, kuwi ono kabeh ning buku pelajaran mosok ora ngerti. Ora ono. Banyak ya. 3 sastrawan wis, rasa penyair. Nek iso jawab, tak kasih mobil. Bentuknya brosur ya. Ayo sebutkan 3 sastrawan Indonesia. Gak ada yang kenal. Oh ya, oke. Ada lagi? Saya kira itu ya, teman-teman semua menulis yang paling mudah itu menulis tentang pengalamanmu. Nah, itu aja. Kamu pernah kamu pernah misalnya pernah punya pengalaman melihat sesuatu yang tidak diinginkan, tulis. Bagaimana kamu melihat ibu gurumu misalnya cemberut, tiba-tiba masuk sekolah cemberut, ibu guru masuk ke kelas membawa mendung. Wah, siapakah mendung itu? Jadi ibu gurumu masuk ke kelas, ditanya, Bu, mau sedih kenapa ya? Bagaimana tidak sedih? Hampir setiap hari saya selalu ngemati anak wong lari manusia anak diri misalnya. Ya toh? Tanya sama bapak ibu guru, mesti begitu. Aku kan ngurusi kowe tenanan nih. Neng kadang sok lari ngurusi anakku diri. Itu adalah sebuah kesedihan-kesedihan yang di sekitar sekolah. Kamu tidak suka dengan sepatu warna hitam, tulis jadi puisi. Sepatu warna hitam dan masa depan. Wah, gitu loh. Bapak ibu guru, apa hubungannya sekolah hitam dengan masa depan? Apakah kalau sekolah hitam masa depanku akan juga hitam? Dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, itu ditanya. Jadi salah satu fungsi menulis itu ya itu tadi, merawat debar, merawat supaya kita tetap waras dan tidak goblok. Tidak apa? Goblok. Itu sungguh, itu saya rasakan betul. Supaya kita tidak terlalu bodoh, tidak terlalu goblok, ya nulis. Setidaknya menulis itu untuk mengobati dan merawat kewarasan diri sendiri. Itu yang akan saya sampaikan di awal ini. Terima kasih lah. Tadi HPR-nya ya, sebutkan 30 sastrawan Indonesia. 300 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semangat, buat tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih Mas Hanes. Jangan lupa 30 penyair, 30 sastrawan, 30 novel, jangan lupa ya. Kumpul. Ya. Oke teman-teman, sekarang adalah sesi tanya jawab. Ada teman-teman yang ingin bertanya. Oke. Sama cukup aja. Gak apa-apa. Gak sama apa. Gak berapa. Oke. Oh ya. Biar kelihatan di kamera. Bisa sebutkan nama, kelas,
tas mobil nanti busuk lagi. Oke, kita buka pertanyaan yang kedua sebelum nanti dijawab. Ada yang ingin bertanya lagi? Dapat tas itu ada rodanya loh, itu keren. Bisa digledek oleh semua. Ada yang mau bertanya? Yang paling ujung mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada isinya loh, nggak cuma tas saja. Ayo. Ada yang mau tanya? Oke, mungkin dijawab dulu aja Mas. Mas Arif mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Tasya tadi ya. Monggo Mas. Mbak siapa tadi? Mbak Tasya. Pertanyaannya, apakah Tereli itu termasuk novel dewasa atau remaja atau fiksi dan lain-lain? Tereli ya, banyak pernah ketemu Tereli? Oh di TikTok, enggak ketemu dong. Tereli, buku Tereli yang Mbak pernah baca buku apa judulnya? Matahari. Terus? Sudah. Menurut Mbaknya itu dewasa atau remaja? Tereli itu nama asli atau bukan sih Mbak? Iya. Nggak salah. Oke, buku-buku Tereli itu kebanyakan fiksi. Bahkan bisa dikatakan 95% buku Tereli itu fiksi. Bedanya fiksi dengan non-fiksi itu apa sih? Kalau fiksi itu murni dari rekaan si penulis, murni dari cerita si penulis, tidak kisah nyata. Kemudian kalau non-fiksi kayak misal sejarah, kalau pernah baca novel-novel biografi, novel-novel sejarah, nah itu non-fiksi, walaupun dibungkus kemudian dengan novel. Nah kemudian novel-novel Tereli itu novel-novel remaja. Novel-novel remaja kayak misal tentang kamu, kemudian bulan, bintang, kemudian seri anak apa itu Mas? Seri anak mami atau seri anak mama itu? Yang kemudian anak pemberani, anak-anak banyak itu lah. Itu novel-novel remaja. Karena mudah dipahami juga. Cerita-cerita Tereli itu menarik, memang sangat menarik bagi remaja-remaja kita. Baik itu yang suka menulis maupun yang hanya suka membaca. Itu banyak sekali novel-novel Tereli yang kemudian diminati oleh remaja-remaja kita. Karena itu novel-novel Tereli itu novel remaja yang kemudian fiksi-fiksi. Akhirnya plot twist memang sangat bagus dari itu. Tuh, itu Mbak ya. Ada apa dari Mas Anies? Mungkin itu Mbak. Oke, terima kasih Mas Hendy buat jawabannya. Mbak Tasya sudah puas dengan jawabannya? Oke. Terus selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan angkat tangan. Ayo. Oke, Masnya bisa maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kok pulang? Mau buku atau enggak? Bukunya dalam kumpulan dari teman
Sebelumnya perkenalkan nama aku Isedra Waninga Marwati dari 12 sampai HP 2. Aku mau tanya gimana cara Kak dapat ide atau inspirasi untuk menulis buku atau novel. Terus gimana kalau tengah tulis tiba-tiba kehabisan ide gitu. Nah, solusi Kakaknya kayak gimana? Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Sendra. Mau buku apa Pak? Oke, tas. Oke, buat Mas Anes sama Mas Adi mungkin bisa langsung dijawab. Sampai rebutan tuh, dia banyak yang tanya ini. Monggo. Tes. Pertanyaan pertama dari Mas Andi ya? Adi. Mas, manusia itu lahir seperti kertas putih, Mas. Menulis sebakat apapun kamu menulis, kalau tidak diasah tetap tumpul. Setidak bakat apapun kamu, kalau terus diasah akan tajam. Menulis itu bukan bakat di satu sisi. Menulis itu keterampilan, Mas. Kowe iki nek iso nulis anggere maca terus tahun bisa nulis, tak jamin. Menulis itu wajib, tapi membaca adalah lebih wajib. Jadi teman-teman tidak usah ragu yo, aku ora bakat nulis wis to. Manut Pak Anes maca puisi 1000. Maca puisi 100. Kalau sudah 100 baca puisi 1000. Kalau sudah baca puisi 1000, baca puisi sampai puluhan ribu, kamu akan bisa nulis puisi. Enggak percaya? Buktikan aja. Ingat ya, menulis itu di satu sisi bukanlah bakat, tapi apa? Keterampilan. Keterampilan itu bisa dilatih. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Dalam Al-Quran seperti itu. Oke ya. Jadi kamu tidak usah minder dan tidak usah beralibi. Aku rabakan nulis ya, memang keset. Kamu yang tidak mau move on, kamu yang tidak mau berusaha itu aja. Dasarnya emang malas itu. Gitu guys. Oke ya, terjawab sudah. Ingat, menulis itu bukan bakat tapi keterampilan dan bisa dilatih. Yang kedua dari Mas Adi tadi apa? Meningkatkan minat baca. Mas, kamu harus keras kepada dirimu sendiri, Mas. Pernah nggak kamu pelongo? Hari ini kamu pelongo, tak jangan ngomong sasaran dulu. Ketika ngangling di kafe sama temen ngomongin politik radio. Ketika kamu nongkrong sama temenmu ngomongin mancing radio. Lah mungkin dong itu ngopo? Ya sakarepmu kowe kan bodoh ya bodoh terus. Maka Tuhan itu tidak akan mengubah dirimu sendiri kecuali kamu yang mengubahnya. Maka saran Kak Anes, disiplinkanlah dirimu baca. Misalnya Kak Anes ini ya selalu mewajibkan diri saya sendiri untuk membaca minimal 1 jam sehari. Biasanya sebelum tidur itu aku baca. Terserah kalau kamu puas dengan bacanya dan itu membuat kamu pintar, usah kamu. Maksud saya bukan baca chat ya, tapi baca fenomena yang terjadi hari ini. Minimal kalau kamu scroll IG menemukan bahwa hari ini kemarin ada harimau yang turun di Wonosari ya toh, Macan Jawa. Kan kamu jadi tahu Macan Jawa itu apa sih? Scroll lagi cari informasi tentang macan. Berawal dari main-main kemudian menjadi serius. Baca itu wajib, Mas. Kalau kamu melakukan terus-menerus selama 2 bulan, 3 bulan, kamu rutin mewajibkan diri membaca 1 jam saja. Di bulan ke-6 kamu akan merasa bahwa membaca itu perlu. Membaca itu menjadi wajib. Kalau kamu meninggalkannya serasa kayak ada yang
bilang, kamu akan merasa, oh iya ya, aku goblok banget sih. Kamu apa sekarang? Jurusannya apa toh? Tata boga, tata busana, atau apa? Tata kecantikan. Cantiknya orang Indonesia ini cantik yang bagaimana? Orang cantik Indonesia ini kalau sekarang orang Korea ya, begini ya. Orang gantengnya orang Indonesia frame, orang ganteng orang Indonesia itu orang Korea loh. Kalau zamannya aneh dulu orang India, terus Meksiko yang telenovela itu ganteng banget di zaman saya. Kalau kamu sekarang Korea bisa jadi besok orang ganteng frame orang Indonesia itu orang Maroko misalnya, atau Arab atau Qatar yang jenggotan dan sebagainya. Itu bisa berubah. Kamu kan gak nyambung nih biasa kayak gini. Nyambung nggak? Coba ya jurusan busana mana? Busana yang paling ngeh hari ini itu apa? Karena kamu hanya sekolah itu aja serius loh. Sekolah di kelas itu untuk ilmu pengetahuan itu hanya 40%, 30%. Sisanya adalah bagaimana kamu bersekolah di luar sekolah. Bagaimana kamu berliterasi secara individu dan sebagainya bukan apa. Mulai ya, Mas Ajeng, koncoki orang ini. Enggak, game rapor ini perlu. Karena saya masih nge-game tes 2022. Yang udah ya nge-game, PUBG ya nge-game lah. Dan ada waktunya kalau nge-game. Oke, terus kemana ya? Siapa yang mau? Pak, mantu dulu Pak. Ya, Bu, Pak. Makasih Pak. Nanti Pak ya. Wah, dasimu rapi keren ya. Pertanyaannya tadi apa? Oke, saya singkat saja. Ide kamu ide bang. Kamu tuh bingung nyari ide karena kamu nggak punya pengalaman itu aja. Karena kamu kurang sensitif. Kurang apa? Sensitif. Ini contoh itu, contoh saja. Nah ini ada botol aqua loh. Kalau saya sering puisinya di mana? Kamu bisa nggak bikin puisi dari botol aqua ini? Mesti engkau sudah menyegarkan hidupmu seperti plastik. Puisi yang ada di dalam aqua ini nggak ada di aqua ini. Puisi yang ada di dalam aqua ini ada di mana? Ada di eksploitasi air pegunungan yang menyebabkan air gunung itu dieksploitasi dan sungainya kotor dan sebagainya. Puisinya bukan di sini. Kalau sastra itu adalah, kalau puisi ya, makna dibalik makna. Terus bagaimana kalau idenya mandek, ya mandek baik. Kamu pengen apa? Turuti. Kalau ke Anies biasanya coklat. Jadi nak aku rezeki tak turuti sih apa sing tak dituruti. Coklat, kopi ya kopi, sing enak ya enak. Setiap orang memiliki cara untuk menyembuhkan kegalauan dan menyembuhkan kemandikan dalam menulis itu berbeda-beda. Kamu mandinya karena apa? Yang kedua, ini Mbak, mood itu jangan ditunggu ya, tapi dibangun atau dikejar. Misalnya nonton film. Terus saran saya soal teknis ya. Please ya kalau tulis bikin kerangka. Pasang gaya kerangka, bikin kerangka. Kalau kamu bingung mandek, karena kamu punya kerangka sebelumnya. Aku ketemu dengan dia sudah punya pacar. Pertemuan kelima mulai kenalan, itu namanya kerangka, garis besar. Nek kamu punya garis besar itu ketika mandek di tengah jalan, kamu tinggal lihat kerangka, mau kamu garap yang mana dulu gitu. Cuman bedanya paragraf aja. Saya nulis prosa begitu. Enggak tahu kalau gini. Ya, menambah sedikit Mas Aki sama Mas Ben sama sebelah. Siapa Mbak? Sandra. Oke. Ini saya menjawab berdasarkan pengalaman saja ya. Untuk menulis, setelah itu membaca menulis. Kamu jangan menulis kalau kamu belum membaca. Itu paling penting. Kamu jangan menulis kalau kamu belum membaca. Dan terus bagaimana kita mencintai membaca?
kalau kata-kata Mbak Nana, Najwa Shihab, tahu ya? Najwa Shihab cuma perlu satu buku untuk mencintai membaca. Cari buku itu, mari jadi cinta. Artinya apa? Kamu cari buku apapun yang kamu suka, entah itu Tereli, kemudian entah itu apa, Widi Baem, entah itu Pram, Sosioloto dan seterusnya, Kusno dan lain-lain. Cari buku yang paling kamu suka, dan terus lagi membaca. Saya menulis novel itu gini, per bab, kan biasanya novel ada bagian-bagian, bagian 1, bagian 2, atau judulnya apa, kemudian gini, atau bab 1, bab 2, bab 3. Itu kalau saya menulis bagian 1 harus menghabiskan 10 buku novel. Kenapa? Karena kita kadang-kadang punya bayangan, gambarannya kok gini, tapi tidak bisa menggambarkan di tulisan, nggak bisa menyusun katanya. Itu karena kurang menulis, kurang membaca. Itu karena kurang membaca. Kekayaan diksinya kita kurang, kekayaan kata-katanya kita kurang. Nah kemudian ide itu tadi kayak kata Mas Anes, ide itu nggak ditunggu. Kalau Agus Nur bilang itu semua manusia itu tidak akan pernah kehabisan ide. Kenapa? Karena ide itu dicari. Kita bisa melangkah karena kita punya ide. Kita bisa melakukan apapun karena kita punya ide. Maka dari itu ide itu bukan ditunggu, tapi dicari. Carinya bebas, terserah. Dari tadi nonton film, kemudian dari yang paling mudah memang pengalaman sendiri, kemudian dari membaca, dari pengalaman teman-temanmu curhat tentang percintaannya, kemudian kamu tulis nggak masalah. Kita bangga di penderitaan orang lain, ya. Gitu. Kita ide itu nggak pernah kehabisan. Jadi mesti kita punya ide. Mungkin itu saja tambahan saya. Sekian. Dari itu. Nanti ya teman-teman, saya mau menyemangati teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah senang moco, tenang, senang bakal senang banget. Moco itu menyenangkan banget. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang ada yang sudah pernah mengalami fase bahwa membaca itu sangat menyenangkan. Jadi jagat ini gede banget. Misalnya Kak Anies ini baru menulis naskah tentang kupu-kupu. Saya otomatis ya baca ensiklopedia kupu-kupu. Kemudian nama-nama kupu-kupu itu saya gunakan untuk teknik nama naskah drama saya. Kamu akan tahu kupu yang paling cantik itu kupu apa? Kupu yang paling cantik di Indonesia itu kupu Mirina misalnya. Itu dari Sulawesi. Karakternya begini, hampir punahnya karena ini. Wah seneng banget gue. Seneng banget, itu seneng banget. Gue moco ensiklopedia Brambang, seneng banget gue. Bisa praktek menulis Brambang, nanam Brambang ini gitu, nanam jambu ini gitu. Itu seneng, tapi itu nanti ya pada fase-fase kalau benar-benar teman-teman mencintai sastra terus mau baca buku, justru malah buku yang bukan sastra yang baca. Teman-teman mau membaca ensiklopedia atau buku-buku canon pengetahuan itu penting juga untuk dibaca sebagai bahan imajiner. Tokoh-tokoh kupu-kupu, ada kupu-kupu dengan nama Begini. Saya guru kupu-kupu gede kuliner yang jero sekolah di bagian dia. Pernah lihat kupu-kupu yang besar banget, yang warnanya coklat, kadang hitam, itu namanya kupu-kupu berwing di Jawa misalnya. Karakternya modelnya begini itu sangat membantu sekali ketika saya menulis naskah-naskah yang temanya fabel, kupu-kupu misalnya. Terima kasih nonton ya 23 Desember. Intinya promosi di Taman Budaya di Jakarta. Oke, Mbak, sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas, Mas? Ya, betul sekali. Ada yang bertanya lagi? Masih ada beberapa buku sama tas masih oke. Oke. Mbak siapa? Saat sini. Saya Rezaki Musyara Mahanda ini dari kelas 11 dari Bapak Pusaka Guru. Dan pertanyaan saya suatu Tepuk tangan buat Mbak.
buku apa tas? Oke. Mobil. Mobilnya bisa ya kecil. Ada teman-teman yang mau tanya lagi? Oke, makin bener ya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Erlina dong. As. Sound. Tidak yang sound. Jackson. Jackson. Mbak Ria, tangan dulu dong. Kita sudah sama. Oke, sementara 3 pertanyaan terlebih dahulu. Langsung dijawab saja. Mas Hanif. Tadi banyak gimana cara kita menjadi penulis yang baik dan buku kita bisa bestseller, tapi juga banyak orang yang suka sama buku kita. Gimana itu? Iya, tapi pengen bestseller, gimana nih? Oke, bagaimana menjadi penulis yang baik? Ya, bisa. Banyak juga harus mengakui atau harus menyadari bahwa semua ada prosesnya. semua hasil pasti ada prosesnya. Ya mungkin bisa jadi novel pertama atau buku pertama bisa langsung bestseller mungkin juga. Tapi yang paling penting adalah kita menarget buku itu boleh. Tapi kalau kita itu masih awal, kayak misal saya masih di awal, itu jangan terlalu harus bestseller. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya hanya untuk bestseller, kemudian nanti akhirnya malah nggak bestseller, nah ini akhirnya kamu kecewa dengan penulis itu sendiri. Jadi kalau kamu mau menulis, ya menulis aja dulu. Entah itu ceritanya mau disukai orang atau tidak, menulis aja dulu. Entah itu puisi, cerpen, novel, tulis aja dulu. Kayak saya puisi saya yang pertama itu saya membaca sekarang itu malu sendiri, Pak. Kenapa? Karena saya malu dengan puisi saya yang buku pertama. Karena masih 4 tahun. Nah itu pasti akan ada prosesnya. Dan akan ada saatnya kalau mbaknya itu menulis, terus pasti akan ada fase di mana mbak mendapatkan bestseller. Kemudian menjadi penulis baik ya kamu harus rutin menulis dan punya komitmen yang kuat dalam menulis dan membaca. Tidak hanya menulis dan membaca. Lalu Mas Anis, yang lain apa? Ini bukan non fiksi ya, non sastra gitu. Ya, pertanyaannya tadi sampai ditulis. Ini menulis nih. Karya sastra yang baik itu menurut kakak itu seperti apa? Terus apa perbedaan karya sastra dan non sastra? Karya sastra yang baik menurut saya ya, setiap orang berbeda-beda, setiap orang berbeda dalam menanggapi suatu bahasa atau suatu karya sastra. Kalau saya sendiri pribadi, entah itu puisi, novel maupun cerpen,
itu saya paling suka atau menurut saya paling baik adalah ketika bisa mengajak si pembaca itu berpikir. Ya misal puisi itu bisa mengajak saya berpikir, tidak hanya kayak misal kamu menulis puisi, kamu mau menulis puisi tentang aku mencintaimu, tapi coba jangan menulis aku mencintaimu, tapi dudukkan dulu. Ya, yang kemudian akhirnya mengajak si pembaca berpikir. Itu yang saya sukai. Kemudian perbedaan sastra sama non sastra. Kalau sastra, sebenarnya sastra itu umum banget. Ya, tapi untuk saat ini dipahami bahwa sastra itu yang kemudian fiksi. Padahal tidak, sebenarnya sastra itu umum banget. Yang fiksi maupun non fiksi itu sastra. Kemudian yang tapi sekarang dipahami bahwa kalau sastra itu kayak yang fiksi, kemudian yang non sastra itu yang non fiksi kayak misal karya kuliah, kemudian skripsi dan lain-lain. Tapi sebenarnya bisa sama. Fiksi lagi aja. Angel. Sudah cukup sepertinya. Mbak, saya hanya ingin nasihati Mbaknya aja. Mbak, kamu salah niat ya. Salah niat itu sungguh. Itu niat yang salah. Kalau kamu nulis hanya ingin bestseller itu sudah salah dari awal. Sekali lagi, nulis itu adalah alat untuk membuatmu waras, merawat kekritisan, merawat akal sehat, merawat supaya tidak bodoh dan lain sebagainya. Niat awalnya kesana saja, tulis baik. Pada dasarnya nulis itu hanya untuk diri sendiri sebenarnya. Kalau itu kemudian disukai orang itu efek. Terus kalau jangan langsung berpikir bestseller. Saya cerita ya, kamu tahu itu apa? Harry Potter itu penulisnya siapa? Rasul tahu. Oke, ini ya salah niat ya. Salah niat. Gak usah berpikir tulis baik. Tulis, kamu sebarkan ke teman-teman kelas yang punya cerita. Siapa tahu teman-teman kelasku suka, diupload ke platform menulis kan banyak. Ada Wattpad, apalagi Historia.co, ada KBR, banyak. Tahu nggak kamu ini? Teman-teman tahu nggak ada platform sastra ini? Ada ya? Tahu ya? Platform menulis tahu ya? Bapak tahu? Aku ini toh aku perlu apa nanti yang baca malah ratusan ribu dan disukai, dan ada satu produser yang pengen memfilmkan Destika itu penasaran dari Jogja. Tahu kisah cinta basket dan itu nggak tahu juga. Oke, apalagi ya tadi pertanyaan, kalau saya tidak mau dibuktikan apakah itu sastra atau non sastra. Pokoknya tulis saja. Kalau itu menggugah dan membuatmu berimajinasi, senang nggak sastra. Kamu tuh mau nulis apa ya? Kok bingung soal apakah ini sastra atau bukan sastra? Segala sesuatu yang melewati perasaan dan pikiran itu bagiku sastra. Kalau fiksi kan ibu datang ke rumah di pagi hari, ini namanya apa? Nah, fiksi kan fakta. Nah, fiksinya apa? Matahari perlahan mulai melesat melewati jendela dan berlari menuju selimut lalu mengecut ke mataku terbuka, nah mikir mataku terbuka, ternyata jam 8 sekolah, hanya melewati gaya-gaya bahasa sering tadi mengungkapkan bangun pagi tanpa menunjukkan bangun pagi, menulis tentang cinta tanpa pakai kata cinta masih menjadi kayak gitu aja. Oke, itu ya baca itu perpustakaan pernah sekolah ini kan bolos barang. Maksudnya bolos itu orang bolos yang luar sekolah, yang pikirannya ini perlu out of the box, tapi boxnya jangan jauh-jauh. Ya, justru malah semakin cerdas ketika pikiranmu bebas. Kamu tidak akan menjadi orang kreatif selama kamu masih terpenjara dengan pikiran sendiri. Tenang, Mas. Sekolah itu penting banget, asli. Tapi jangan
dilupakan yang lebih penting ya itu duluan sekolah. Terus Belum jawab tadi. ya, Yang klise. klise foto ya. Klise. Saya jawab ke saya karena saya sudah di sana. Klise itu ide atau kata atau kalimat atau imajinasi yang sering digunakan oleh banyak orang. Masih yang tanya Mbak? Oh, yang sering digunakan oleh orang banyak. Kayak misal hujan, hujan pas udan terus banyak orang yang membuat puisi tentang hujan. Nah itu klise. Jadi kalau mau bikin karya yang enggak klise, ya cari yang tidak jarang digunakan oleh orang. Kayak misal kerikil atau misal WC dan seterusnya. Jadi cari yang tidak sering digunakan oleh orang. Itu Mbak. Show don't tell. Di Wattpad ya itu Mbak ya. Saudara tadi apa Mbak? Kamu tahunya apa dulu? Ya boleh. Bener itu. Terus kamu tahu POV 1, POV 2, POV 3 tahu? Wah, ya nggak apa-apa. Ya itu sudah benar yang kamu pahami. Itu bahasa Wattpad. Saya kan kebetulan juga nulis di beberapa platform itu. Menu-menunya, itu memikirkan mantap. Nah, gitu. Misalnya begitu, macam-macam. Itu istilah-istilah di platform medsos. Ya itu sudah benar yang kamu apa? Yang dengan pahami. Jadi tidak usah ditanyakan lagi. Oke, selanjutnya ada teman-teman yang mau cerita tentang pengalamannya. Nanti ada di Resnar. Ada yang mau cerita tentang pengalamannya menulis, tentang pengalamannya mungkin memerankan suatu tokoh dalam pementasan. Ada yang mau sharing? Kalau sanggar apa? Asrama itu kegiatannya ngapain aja? Saya sekarang mau tanya. Ketuanya mana? Ketuanya di mana? Kan ini temu komunitas sastra, kita sering berkomunikasi. Nah, kegiatannya ngapain aja Mbak? Karawita, latihan hari sama dan itu tidak ada. Karawita, tari, Keguritanya baca atau nulis? Baca. Oh, berarti untuk kegiatan menulisnya belum ada? Belum ada. Siapa gurunya? Bu? Bu Lia, Bu, literasi nulisnya mungkin diperkuat ya Bu? Literasinya menulis diperkuat ya. Sepertinya dengan cara memperkuat bacaan terlebih dahulu. Karena saya selalu sama yang itu ngerasa kayak ini minat bacanya sekolahan A sama B kan tentu berbeda-beda ya. Kalau teman-teman ini sepertinya kalau bacaan saya kurang membaca ya. Kurang berliterasi membaca. Saya tidak tahu apakah ada koran dinding di sini, koran-koran yang ditempel di sekolah atau ada mading atau koran dinding atau websitenya yang sifatnya media. Pojok kelas ada nggak? Pojok buku? Pojok baca ada? Nggak ada. Diadakan besok satu kelas, satu orang bawa satu buku wajib. Setiap minggu ganti-ganti satu orang. Bukunya mana? Buku yang bagus. Orangnya buku tangan. Ya digawa apa-apa. Nggak apa-apa. Loh, jangan salah. Coba kamu tanya sama sini. Penulis sastra di Indonesia itu malah banyak yang bukan dari sastra. Itu penting. Taufik Ismail itu dokter hewan nih. Tenang kuy. Siapa lagi ya?
Mas. Jawa bener bos itu orang. Ekonomi, terus Prof. Kunto Wijoyo itu orang sejarah. Tapi malah gede, jenenge besar. Hampir penulis-penulis besar kita itu bukan orang sastra. Malah justru profesi yang lain. Nah ini belum ada loh akuntan yang juga menulis jadi sastrawan atau sastrawati. Jadi menulis itu bukan ditentukan oleh satu keinginan atau profesi tertentu. Tidak ada kampus yang mendidik seseorang menjadi penyair. Bahkan kadang orang yang sekolah sastra ini malah berpusing lihat dengan teori sehingga tidak menulis. Banyak itu, lebih banyak yang tidak jadi penulis orang sastra itu daripada yang jadi penulis. Paling kalau boleh jadi guru bahasa Indonesia, guru bahasa Jawa, ini nulis puisi, nulis gurita. Harus diakui gitu memang kenyataannya. Kamu kalau teman-teman mau melanjutkan kayak gitu enggak? Kan enggak loh. Ayo, ingat ya, menulis ini paling orang mencerdaskan dirimu supaya kamu tidak stres dan supaya tetap waras. Ada pertanyaan? Bukunya masih banyak, kita bahas ulang lagi lah. Kita mau tanya, Pak. Ya Bu. Ya? Mau tanya apa? Langsung. Saya belum pernah bikin puisi. Oke, mau ya. Oh ya, silakan ambil doorpassnya, mau ambil buku atau stiker. Untuk kayak sembilan, channel diri gak boleh ya oleh. Tangan dulu. Pertanyaannya, apakah Kak Alex pernah nulis puisi? Ya pernah. Puisi apa? Pernah pada suatu masa produktif di media massa antara tahun 2010 sampai 2017-an. Baru nulis memang. Karena tadi seperti yang saya Mas Ilmi, kadang kita sering malu sendiri ketika membaca tulisan kita. Ya fasenya kemudian goblok. Saya kemudian merasa goblok, terus kayaknya perlu baca lagi. Kebetulan saya kalau sekali baca lama banget, Mbak, bisa tahunan. Dan selama tahun itu tidak menulis itu, saya orang yang betul begitu. Tapi di akhir-akhir ini saya banyak nulis naskah drama, fabel, naskah drama, siasat suku sungai kemarin yang dipentaskan beberapa bulan yang lalu, bercerita tentang iwak-iwak kali sing dialog ini. Ono Mbah Lele, ono Budi Cemplung, ono Yu Keong, Pak di bawah, Pak di Mujair, ini jauh ngomong ke sampah, ke kali, saya lebih senang kita, Mas. Sudah pernah menulis puisi apa aja gitu Mbak? Kalau saya tahun 2018 ada buku pertama saya, buku puisi, kumpulan puisi, judulnya Rindu Dalam Sajak, penerbit Lokakarya. Kemudian yang kedua tahun 2019 ada buku kumpulan puisi juga, judulnya Aku Adalah Dirimu Yang Menjelma, itu 2019. Kemudian 2020 langsung terjun ke novel, yang novel biografi, novel sejarah, judulnya Cahaya Kauman. Kemudian tahun ini, tahun 2022, di bulan September ada novel fiksi yang namanya judulnya Analisis. Silahkan bisa dibeli di beberapa toko atau di saya sendiri juga boleh. Itu Mbak Regina, mungkin itu. Oke, karena beberapa pertanyaan sudah dijawab, sekarang gantian saya yang bertanya.
dua orang yang maju. Pertanyaannya, siapa nama narasumber kita pada siang hari ini? Satu-satu aja. Ayo. Langsung maju aja, yang sudah dapat tidak bisa maju lagi ya. Langsung maju aja. Boleh. Iya. Ada lagi tapi kayaknya di belakang. Ayo, kurang satu lagi. Ada 2 buku. Ayo, oh benar kata. Oh, ayo sini mas. Bebas ya mau jawab yang mana. Ayo. Ayo. Mau maju? Ayo, ada nggak? Oke, siapa namanya? Oke, Mas Hanes dan Mas Dani, benar apa salah? Benar dong. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ini boleh pilih. Siapa nama yang tadi ngasih sambutan di awal acara tadi? Langsung ke sini aja. Nama lengkap ya. Siapa? Pak Hendro Nawanta. Kesiswaan. Oh iya, benar apa salah? Benar kalau teman-teman suka gitu ya. Oke, buku apa tas? Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tips buat menulis puisi itu apa aja? Tips buat menulis puisi. Yang baik. 2 aja, 2 tips aja. Yuk, silakan. Ayo, kesini. Ayo. Siapa mas siapa? Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Tipsnya apa? Ya, yang pertama itu kamu harus tahu yang pertama itu kamu harus tahu apa yang akan kamu tulis sama buat siapa puisi tersebut. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi mau buka mas? Oke, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 nama penyair. Ayo, angkat tangan. 3 nama penyair, bebas. Ya udah nggak boleh ya. Ayo 3 nama penyair. Wah ini bagus bekerja ini. Ayo, ada yang mau maju? Ada yang pernah nulis puisi belum? Atau ada yang pernah nulis puisi? Coba maju ke depan. Oke, silakan bangkit generasi muda.
pertanyaan selanjutnya masih dengan 3 penyanyi. Sudah ketemu? Ayo maju ke depan dan depan ke belakang. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan nih, tepuk tangan dulu dong. Bayang nggak tepuk tangan dong, saya kasih nasi mbak. Tepuk tangan dulu dong. Oke, betul. Mau tas sama buku? Oke, silakan. Oke, selanjutnya oke, sebutkan 2 novel yang pernah teman-teman baca. 2 novel. Langsung maju ke depan ya. Ayo. 2 novel yang pernah dibaca. Ayo. Ayo mbak yang paling belakang silakan maju ke depan yuk. Ayo mbak. Yang paling tikung itu. Ayo mbak. Sini nggak apa-apa. Ayo. 2 novel yang pernah dibaca. Ayo mbak silakan. Ya. Oke, tenang dulu dong. Oke, masih sisa 1. Ada yang mau coba baca puisi? Oke, ada yang mau ngasih pesan dan kesannya selama kita diskusi sastra di sini? Ada 1 buku menarik buat teman-teman. Ayo. Ada yang mau? Ayo. Oh, baru diskusi ya? Ayo sih. Ayo, pesan dan kesannya. Yuk, silakan. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong. Oke teman-teman, karena waktunya sudah selesai dan acara diskusi sastra pada siang hari ini telah berjalan dengan baik. Terima kasih atas kesempatan, atas kehadiran teman-teman semua pada siang hari ini. Saya Regina Delia Prabadanti dan juga kedua narasumber serta tim yang bertugas. Pamit undur diri, bila banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau makan di dalam ruangan, silakan. Di
luar nggak apa-apa, yang penting jaga kebersihan.